ke kantor gubernur karena ada bupati yang tidak mau dikunjungi secara fisik oleh DPD terhadap DOB itu sendiri. Sangat sayang sekali perjuangan mereka yang 10 tahun akhirnya bisa dibatalkan oleh satu orang kepala daerah yang tidak setuju dengan pemekaran. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa Pak Bupati di sini orangnya hebat. Ini Pak Bupati sudah keluar. Ini bukan kampanye, tapi setidaknya menyampaikan bahwa kalau tidak ada komitmen dari seorang kepala daerah, tidak akan terwujud yang disebut dengan pemekaran kota Melabu. Oleh karena itu luar biasa beliau langsung menyampaikan kepada gubernur dan membentuk tim, bahkan mengirim tim pada saat kami mengundang tim pemekaran ke Senayan, ke DPD untuk presentasi dan rekomendasi beliau sehingga datanglah yang diwakili oleh dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati pada saat itu hadir di Senayan. Kita berikan prosedur buat tim pemekaran yang sangat luar biasa sekali. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa pembentukan daerah otonomi baru, kebetulan saya dipercaya sebagai ketua Timja DOB wilayah barat. Kita ada 3 wilayah pimpinan, itu ada 3 dari barat, dari tengah, dan dari timur. Barat itu Sumatera. Dan hari ini ada 10 provinsi ditambah dengan beberapa puluh kabupaten yang siap dimekarkan di wilayah Sumatera, kebetulan di bawah rekomendasi saya secara pribadi, walaupun masih muda-muda rekomendasinya kuat. Jadi harus baik-baik dikit sama Pak Rezi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ya saya tahu, mohon maaf di sini waktu 2014 kemarin ada KPI. Saya maafkan 2019 masih ada kesempatan. Dan saya muliakan sahabat saya, rekan saya, Prof. Jasman, yang sama-sama dulu kita di pemerintahan Aceh. Sekarang beliau memimpin satu universitas yang sangat luar biasa sekali, yang jantungnya. Bagaimana sebenarnya amandemen konstitusi yang hari ini sedang kita perjuangkan, kekuatan dari DPD itu semakin menguat, baik itu secara legislasi, budgeting maupun secara pengawasan. Nah, satu lagi adalah representasi. Inilah yang sebenarnya sedang kita perjuangkan menuju sebuah model senator yang strong di kameral, dan itu berat sekali kita perjuangkan di sana karena memang dinamika dan tarik-menarik politik ini sangat kuat. Karena itu, walaupun saya masih muda dan dari Aceh dan dipercaya oleh teman-teman untuk melakukan terobosan-terobosan baru di Senayan, ini merupakan satu peluang dan kesempatan buat kita ketika dipercaya oleh 34 provinsi memimpin sebuah organisasi DPD yang sangat besar. Oleh karena itu saya minta dukungan dan doanya juga, karena memang tugasnya sangat berat sekali. Saya ingin katakan selain DOB yang merupakan tugas dari Komite 1, ya, kita juga memiliki kemitraan dengan Menteri Desa. Yang perlu saya sampaikan, ada 3,8 triliun dana yang kita pulangkan ke Aceh itu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Mohon Kepala Desa mempergunakan dana itu seefektif dan semaksimal mungkin. Sampai 2019 kita akan terus mengawal dana itu sampai 1,4 miliar per desa. Nah, ini penting. Kita belum bicara level dana kelurahan ini yang sedang kita perjuangkan juga, supaya lurah jangan hanya desa punya dana, tapi juga lurah punya dana. Bahkan yang kita perjuangkan adalah kenapa DOB ini penting, kabupaten penting. Aceh Barat yang begitu luas dengan dana alokasi APBD-nya yang sangat terbatas itu harus dibagi dengan berbagai jumlah kecamatan yang menurut saya tidak terdistribusi dengan merata. Oleh karena itu solusinya adalah kota Melabu ini merupakan satu alternatif bagaimana adanya penambahan dari APBD dan juga dana dari daerah untuk penguatan kota Melabu. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa nanti akan saya jelaskan. Undang-undang sekarang itu berbeda dengan undang-undang yang sebelumnya. Kalau dulu itu terwujud langsung menjadi undang-undang, jadi kota yang disebut dengan kabupaten agen raya. Kalau sekarang tidak, semua prosesnya itu berundang-undang sekarang adalah jadi PP dulu. Ya. Ini yang sedang kita perjuangkan di tahun 2017 akan muncul yang disebut dengan RPP Desertada menjadi PP, nanti akan saya jelaskan. Nah, terwujudnya PP ini akan menjadi kabupaten atau kota persiapan, dan itu sudah menjadi DOP. Jadi insya Allah apabila PP ini yang sudah masuk, saya ingin katakan bahwa RPP Desertada sudah di meja presiden sudah 95% menurut laporan Dirjen Oda, ya, Sony Sumarsono, dan juga Pak Mendagri langsung Pak Cahyokumolo mengatakan bahwa sudah 95% RPP itu sudah selesai. Dan saya ingin katakan ada yang 15
Tapi alhamdulillah Kota Labuh ya, atas perjuangan kita bersama hari ini sudah masuk kota untuk masuk di RPP ini, dan insya Allah akan terwujud segera awal Agustus. Jadi kota sudah masuk, nama Kota Labuh sudah masuk, insya Allah jadi keluar. Itu kata teman-teman di Sumatera, jadi keluar. Nah sekarang juga ada beberapa kabupaten kota lainnya yang minta dukungan dari kita. Kebetulan kita sebagai ketua timjanya, ya kita mendukung. Kita tanda tangan beberapa kabupaten kota dengan cara tolong Kota Labuh didukung juga kan seperti itu. Nah itu Pak Adami sudah pergi ke Senayan dan Kak Anda sudah pergi ke sana, Pak Wakil. Itu sudah melihat langsung bagaimana presentasi beberapa kabupaten lainnya, bahkan luar biasa presentasi yang dilakukan oleh Saudara. Nah, jadi proses persiapan PP ini itu berjalan selama 3 tahun. Jadi disitulah nanti akan ada bagaimana legislatif terbentuk, eksekutif terbentuk, melalui PJ dan sebagainya. Kita harapkan kepolisian, Polda, Polres bisa terbentuk segera secara infrastruktur, kemudian Dandim juga bisa terbentuk secara infrastruktur, kemudian semua perangkat-perangkat pemerintahan terbentuk, birokrasi yang dulu Aceh Barat, kemudian terjadi pemisahan antara birokrat antara Aceh Barat dan Kota Labuh itu sudah terbentuk dalam 3 tahun. Dan ingat dalam undang-undang ini, apabila dalam 3 tahun persiapan itu tidak matang dan tidak siap, DOP yang sudah dikeluarkan dalam bentuk PP bisa dikembalikan kepada kabupaten induk. Nah seperti itu. Tapi saya yakin betul dengan kerjasama dan kekompakan kita bersama, saya yakin betul DOP Kota Labuh akan terwujud menjadi kota penuh dan definitif sebagai Kota Labuh Jambi. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan juga bahwa ini jadi rentan selama 3 tahun. Nanti saya akan jelaskan bagaimana skema ini mungkin supaya kita punya platform bersama. Sudah sampai ke meja baru. Beliau mengatakan tidak ada masalah dan siap kita dukung. Itulah yang menjadi. Kita juga memiliki kewenangan bagaimana kita kepala daerah terhadap hidup usulan. Nah, ini yang penting. Jadi selama ini mohon maaf banyak wakil daerah yang hanya duduk dan menunggu, tapi alhamdulillah dengan apa namanya kreativitas yang diberikan kepada kita secara kewenangan dan tugas, kita bisa langsung menjemput bola. Bahkan alhamdulillah saya diundang hari ini ya, di ruangan ini ingin tahu sebenarnya apa kendalanya. Ketika ada kendala, saya secara pribadi dan secara lembaga siap memperjuangkan agar kendala itu tidak ada menjadi kendala, dan siap DOP itu secara sempurna terbentuk Kota Labuh tanpa rintangan dan tantangan apa-apa. Baik, selanjutnya saya ingin sampaikan juga bahwa penting bagi kita ya, dasar adanya undang-undang pemerintah Aceh, pemerintah daerah itu melahirkan sebenarnya ada 3 undang-undang, undang-undang Pemda, undang-undang tentang kepala daerah, pemilihan pilkada, kemudian satu lagi undang-undang desa. Jadi ada satu undang-undang yang kita pecah menjadi 3 undang-undang, salah satunya undang-undang desa. Nah inilah yang saat ini terjadi. Selanjutnya ya, ini yang menjadi skenario besar, skenario building yang sedang kita bangun. Bagaimana sebenarnya Indonesia hari ini memiliki target ke depan. Jumlah rasional sebuah kabupaten itu berapa persen dari jumlah penduduk populasi yang ada. Inilah yang perbandingannya pasca Undang-Undang 99 dan pasca reformasi itu ter-100 bahkan calon DOB. Kemudian kota sudah menjadi 59. Dan mohon maaf Pak, yang masuk di Kota Labuh ini awalnya saya ingin cerita, kita tidak ada kuota untuk pemekaran kota untuk Aceh. Nah ini yang saya membingungkan, kenapa Kota Labuh hari ini sudah